Haleluya. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 5 April 2024. Kembali saudara kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tebarkanlah, lepaskanlah. Pembacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 12 dan Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kematian Tuhan Yesus saudara membuat para murid seakan kehilangan pegangan, tanpa harapan, tak tahu mau bagaimana bertindak untuk melanjutkan kehidupan ini. Dalam keputusasaan, setiap mereka kembali lagi pada kehidupan yang lama. Mereka kembali sebagai nelayan. Dalam kehidupan kita juga saudara yang penuh tantangan ini, sering juga membuat hati dan pikiran kita untuk melihat dan merasakan kasih dan penyertaan Yesus. Kita buta hati kita, pikiran kita untuk melihat itu semua saudara. Seringkali bayangan kegagalan, ketidakmampuan menghadapi kehidupan sehingga kita tak lagi punya keberanian untuk mengambil keputusan untuk tetap hidup dengan mengandalkan pengharapan kepada Tuhan. Biasanya saudara, orang yang putus asa mengalami kekecewaan dan akan menarik diri dari komunitasnya. Berbeda saudara dengan mereka yang mengalaminya, namun tetap di dalam komunitas, yaitu komunitas Kristus, komunitas kasih Kristus, akan menjadi manusia baru. Pertanyaannya, sungguhkah akan menjadi manusia baru? Apakah masih dapat mengenal Kristus dalam keadaan hati yang galau, putus asa, dan kecewa? Menjadi manusia baru saudara berarti mempunyai hati dan pikiran yang baru. Bagaimana memandang hidup ini dengan segala persoalannya, tetap dengan cara pandang Tuhan yang penuh pengharapan. Sebab bukan diri kita sendiri yang berjuang saudara, tapi terlebih dahulu Tuhan telah memperlengkapi kita dan Tuhan Yesus menyertai kita saudara. Seperti di dalam Injil hari ini, Yesus dengan kasihnya saudara, sekali lagi saya katakan, dengan kasihnya selalu setia menyertai para murid yang menghadapi kegalauan, kekecewaan. Kata Yesus saat bertanya kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yohanes 21 ayat 5 sampai dengan 6. Saudara, bisa saja mereka membantah, menolak atas permintaan Yesus, yang mana saat itu para murid belum mengenal siapa yang bersama mereka saat itu, yang berbicara dengan mereka, yang memerintahkan tebarkan jala itu. Yesus hadir saudara di saat-saat para murid mengalami keputusasaan. Dan Yesus tahu apa yang kita hadapi saat ini. Yesus tahu apa yang saudara hadapi sekarang. Dan Yesus tahu kita galau, putus asa. Yesus tahu. Maka Yesus hadir saudaraku, mau memberikan pengharapan kepada kita. Yesus mau kita melepaskan kegalauan dan kekecewaan itu, serta keputusasaan yang ada di dalam diri kita. Tebarkanlah, lepaskanlah, maka kita akan memperoleh harapan saudara. Tinggal bagaimana kita meresponi kehadiran Tuhan Yesus di dalam diri kita. Bagaimana kita akan bertindak atas perintah Yesus yang disampaikan kepada kita, baik melalui renungan-renungan harian yang kita peroleh setiap hari, melalui khotbah-khotbah, firman-firman yang kita baca,
Adakah kesetiaan dan ketaatan kita atas perintahnya? Ini yang menjadi renungan kita, menjadi refleksi kita, saudara. Hari ini Yesus perintahkan, tebarkanlah, lepaskanlah. Maukah kita mentaati perintah Tuhan Yesus ini, saudara? Atau kita masih ingin dengan kekhawatiran kita, kegalauan kita, dengan keraguan kita, saudara? Sekali lagi, saudara, hari ini, saudara, dengan kebangkitannya Yesus Kristus Tuhan kita ingin sampaikan bahwa Dia yang adalah Yesus Tuhan selalu senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam kesulitan-kesulitan kita. Dia peduli, saudara, peduli akan persoalan, permasalahan kehidupan kita. Dan Dia mau kita dengan sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi, secara mendalam, dan percaya dengan penuh iman bahwa Dia Yesus Kristus Tuhan kita yang telah wafat dan dibangkitkan di dalam 3 hari, sanggup menyelesaikan dan memberkati kita. Ini kunci iman kita, saudara. Saya tekankan kembali, saudara, kita harus percaya dengan penuh iman bahwa Dia Yesus Kristus yang telah wafat dan di hari ketiga Dia bangkit. Dalam kebangkitan itulah kita dimenangkan, kita diselamatkan. Maka kita sanggup menyelesaikan dan Dia Yesus akan memberkati kita. Semoga kita semua selalu menyadari akan kehadiran Yesus Tuhan dan kepedulian Dia atas hidup kita, maka kita diberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.